Ya, selamat datang kembali di Rujak Politik Channel. Jadi ceritanya bincang orang awam itu udah nggak ada lah. Kita ganti sekarang jadi ruang terang. Ya, karena kita gelap. Bisik banget, iya gitu. Tapi emang sengaja tuh baju juga udah putih. Jadi ruang terang ini ceritanya ya ngebahas isu terkini lah, gitu-gitu. Dan kita tuh sekarang baliknya tetap membahas ijazah Presiden ke-7 Indonesia, yaitu Joko Widodo. Palsu nggak nih? Ya Mas, ini kan menjadi pro kontra yang rame lah ya. Tapi kan kayaknya kalau gue pribadi sebenarnya isu ini tidak perlu melebar lagi lah kemana-mana, karena biar bagaimanapun isunya kan keputusan kan final dan mengikat gitu loh, keputusan mahkamah. Tapi sebagai pengamat media sosial, nah lu kan berkutat media sosial banget deh gitu. Gimana, Mas Ebo? Kalau menurut saya ijazahnya itu asli. Iya. Yang satu asli. Andai kata palsu ya, pasti kutipnya tanda kutip Pak Hasto kemarin akan bongkar tentang ijazah Pak Jokowi jika palsu. Oh, itu bisa tuh ya, bacaannya bisa sana tuh. Karena orang yang paling tahu tentang Pak Jokowi ya pastinya elit-elitnya PDI. Benar. Apalagi Pak Hasto sekjen dan sekarang dia tersangka dan ditahan. Harusnya itu menjadi senjata. Iya, ijazah itu jadi senjata. Kalau emang itu palsu kan, buktinya PDI aja, petinggi aja bergeming diem aja. Pak Hasto nggak bawa isu ijazah. Saya dari situ aja juga ini jangan asli. Terus yang bersebaran ijazah yang keluar di luar, yang kacamatanya beda, ini menurut Pak Roy Suryo bla bla bla. Saya sedikit ada info bukan A1 sih, bocoran lah. Ini ijazah asli, di scan. Iya. Bukan tahu Pak Jokowi atau siapa, di scan ini ijazah. Terus sama orang scanan, gue suruh nih edit dikit dong, rubah fotonya ini, ganti fotonya si ini. Yang nyebar keluar ijazah yang sudah di scan itu. Oh, hasil ijazah scanan yang asli bukan itu. Jadi kata informan ini ya. Mereka kemarin kan juga Pak Jokowi kan akhirnya sudah menunjukkan gitu kan. Dalam artian dia gerah terhadap polemik ini, dan dia akhirnya menunjukkan ke media meskipun dia menolak di foto. Memang kalau menurut gue itu udah haknya, itu kan data pribadi ya. Betul. Itu ijazah itu kalau disalahgunakan itu malah makin runyam gitu loh. Katanya biar pinjol. Enggak, dalam artian kan menjadi bahan-bahan gorengan yang lain gitu loh. Betul. Dia misal begitu gitu kan, misal begini nih gitu kan, terus tiba-tiba foto itu diambil doang, terus tiba-tiba dipindahkan ke sini. Ini mungkin mikirnya terlalu jauh ya, tapi memang berbahaya. Gue juga agak udahlah gitu loh. Saya di sisi lain sih, menurut saya isu ijazah ini sudah 2 orang sudah jadi tersangka ya. Ya. Ada 2 orang, Gus Nur sama almarhum udah meninggal kan? Iya, Bambang Tri. Hal ijazah ini. Kalau menurut saya posisi ijazah ini asli. Kalau ada kata palsu, pasti elit PDIP akan gunakan alat itu untuk menyerang Pak Jokowi. Ya kan? Yang kedua, yang berterbaran ijazah yang keluar itu, saya nggak tahu. Kalau saya pribadi meyakini yang berterbaran itu palsu. Bisa jadi itu di scan, diedit dulu baru disebar. Biar jadi gonjang-ganjing. Simpel, kalau emang Pak Jokowi nggak mau ini jadi huru hara, panggil Roy Suryo atau Dr. Tifa yang kemarin ada di Jogja kan. Tunjukin 1 orang, 1 aja langsung melihat keasliannya. Gak usah difoto, sebar. Panggil nih, lihat jasanya. Selesai kan. Cuma ya mungkin Pak Jokowi terusik karena isu ijazah ini bawa kemana-mana kan, dibikin meme, dibikin apalah. Sampai ada geruduk UGM. Iya betul. Sampai ada video penjagaan UGM, ada berapa mobil kepolisian itu kan. Ya tinggal buktikan aja gitu kan. Ya benar sih kalau menurut saya, udahlah kita akhiri polemik ijazah ini gitu kan. Toh juga bahasanya beliau sudah tidak jadi presiden gitu. Kalau emang tetap maksa ingin itu, ya simpel, Pak Jokowi bakalan pasti nunjukin gitu.
Banyak yang bilang bahwa keaslian Jokowi ini, ijazah Jokowi ini kan selalu dipertanyakan karena kan salah satunya adalah Jokowi ini kan tidak pernah hadir ya di acara-acara kampus, tidak pernah berbicara di acara-acara kampus. Dia sebenarnya dipertanyakan, dia sebenarnya sekolah apa enggak sih? Cuman kan, tanya nih sekolah nih gitu kan, sekolah udah. Kemarin Pak Suryo ketemu sama rektor dekannya UGM, mungkin tesis ya. Iya. Belum di lembarannya belum ditandatanganin kan gitu kan. Ya menurut saya sah saja mungkin ya, mungkin karena hilang atau apa kan kita nggak tahu itu. Apalagi udah zaman dulu kan bisa jadi hilang terus dicetak ulang. Istilahnya keabsahan itu ijazah yang asli dipegang Pak Jokowi, ya pasti kan UGM kan bilang aslinya dipegang Pak Jokowi dan UGM udah keluar statement itu jasa asli gitu. Soalnya bertebaran di media sosial soal itu asli atau enggak itu banyak editan, banyak yang biasanya diedit orang, kita kan nggak tahu. Namanya medsos digoreng kemana-mana. Sekarang enaknya fokus ke korupsi. Jadi belok ke sana. Nah, ini kan jangan-jangan ini pengalihan isu, pengalihan isu tentang koruptor. Tapi kemarin tuh kan kita kan pas isu ini keluar ya, isu ini keluar kan kita kan juga mengalami masalah korupsi yang wah gitu ya. Ini sekarang yang gue pertanyakan ya, nomor satu nih, Pertamina kemana? Kasusnya kemana? Coba. Terus terus lagi ke kasus minyak goreng kan kemarin akhirnya melibatkan hakim. Belum lama tuh isu keluar, tiba-tiba kan isu ijazah ini wah gitu. Jadi permainannya rakyat, kalau melihat analisa media sosial kita itu, rakyat kita itu gampang untuk dibelokin. Ya, itu gue sepakat tuh. Paling enak itu karena rakyat kita itu, atau rakyat kita sendiri atau masyarakat atau pala buzzer untuk belokin isu, kita kemancing panas, hawa panas pasti gitu kan. Dan banyak jadi pengen kelihatan pinter juga Mas gitu loh. Jadi karena dipancing ya. Terus mereka merasa bahwa iya nih bener juga gitu loh. Jadi mereka tuh merasa bener gitu loh. Di media sosial itu banyak pengamat yang pengamat-pengamatnya dia pengamatan analisis diri dilempar gitu kan. Apalagi para influencer atau apa. Sekarang aja jangan itu isu-isu pagar bambu pagar laut udah hilang, ternyata masih banyak, itu masih panjang kan belum dicabut. Iya, kan? pencabutannya ternyata kayak seremonial ya. Udah hilang itu doang. Isu rame, timbul isu baru. Udah yang itu hilang. Itu sekarang ijazah Jokowi balik lagi hilang. Kemarin ada rame soal Pak Ridwan Kamil, Pak Deddy Mulyadi. Kamu berganti, pekan depan bisa jadi diganti lagi. Itu makanya. Tapi kan juga kalau kan korupsi ya, mendingan bahas korupsi deh gitu. Tapi kan sekali lagi ya, ini membuktikan keabsahan ijazahnya kan. Kemarin ada yang ngupload di Instagram, nanti ntar dimuat deh. Itu tuh ada buku tahunan UGM. Oh iya, emang kacamata. Iya, bener Jokowi ya. Terus ngeliat fotonya, iya sih. Bener Jokowi ini kan emang kalau gue pribadi, udahlah. Pun memang palsu juga, apa yang bakal menjadi dampaknya ya? Menurut saya kalau palsu, nggak bakal merubah belakangnya gitu loh. Kemungkinan sangat kecil ya. Oke, Pak Jokowi pasti bawa ijazah itu ke waktu daftar wali kota, gubernur, presiden, dan file itu kan dilihat oleh orang selain Pak Jokowi, administrasi KPU kan otomatis kan. Betul. Akan melihat keaslian data itu. Karena asli yang dikasih. Benar. Adakah itu palsu? Pasti orang pertama komplain ya KPU kan. Dari wali kota, gubernur sampai presiden. Masa iya dari orang-orang ini nggak bersuara, kan nggak mungkin. Kan udah absah, udah asli, keaslian udah terbukti di komisioner KPU, di KPU-nya kan itu kan. Harusnya selesai. Soal ada misi lain ketika bawa isu ijazah ya pasti ada saya menumpangin untuk merubah arus untuk belokin berita sih. Iya. Ya kalau memang palsu, memang ntar prosesnya pun juga ya memang harus diproses. Tapi kan mungkin kemungkinannya seberapa besar sih kan? Kata itu palsu, kan banyak yang bakalan jadi tersangka itu. Iya, itu kan berarti kan ngusutnya juga mesti panjang. Nah, kalau gue sih
gini ya Mas ya. Kita nggak bela, kita analisis yang kalau memang palsu, masuk akal. Iya, kalau memang palsu, pasti kan satu banyak tersangka ya. Kedua, itu udah pasti bakal dimainin tadi PDI itu juga benar. Kalaupun memang palsu, ketiga, ya memang gue sih bakal bilang ya seharusnya Jokowi juga menjalankan proses itu gitu loh. Gitu. Cuman kan banyak juga yang bilang dan banyak buktinya gitu kan, beredar lah semua tuh ijazah asli mana yang palsu yang mana gitu kan, sampai beredar buku tahunan gitu kan. Ya udah gitu, ya udah nggak kecil gitu jadi kemungkinannya gitu loh. Udah ini apa bener ya membelokkan isu jadinya? Kita terbawa isu media sosial karena yang blow up itu akun-akun besar. Kita gampang terpengaruh seakan-akan itu berita benar, kadang-kadang beritanya benar, caption beritanya dihapus diganti narasi ceritanya. Linknya benar tapi judul atasnya itu beda sama isinya. Walaupun kan, sumber captionnya bener ya. Soalnya ini ada kasus menarik juga. Mungkin lo pernah tahu. Dulu kan sempat beredar tuh foto Jokowi yang disangka anak pang. Ya. Yang jaket kulit gitu-gitu kan. Ternyata kan foto editannya salah satu seniman foto kan, agak harap gitu. Dan Jokowi pas ngeliat itu ketawa, "Wah, saya nggak pernah punya jaket-jaket begitu gitu kan." Ya istilahnya begitulah. Itu bukan saya gitu. Saya dulu nggak gitu kan. Tapi kan netizen udah seketika menggoreng bahwa gila Pak Jokowi keren banget ya dulunya pang gitu. Iya. Jadi kalau ngetesnya gampang gitu ternyata gitu ya. Iya sih, kalau untuk saran buat teman-teman yang lainnya, kalau emang benci Jokowi ya nyerang, mau nyari kesalahannya silahkan dicari ya. Kalau bisa cari, kalau emang ada indikasi korupsi itu aja yang dicari. Kalau emang nggak ada, jangan diada-adain. Kasihan orang-orang yang udah kesulut emosi, marah, jadi ke bawah framing itu kan, jadi kebenciannya menjadi-jadi gitu kan. Tuduhan kemana-mana itu. Tuduhan ada yang bilang ini anak abah belum move on, terus ini Ganjaris sebut apa itu bahasanya? Ganjaris dulu. Ganjaris bahasanya kan, orang-orang yang belum move on sama kemenangan Pak Jokowi 2 periode gitu kan. Kaum baterai lemah. Betul. Ditambah lagi orang-orang yang bersuara itu yang istilahnya ya orang beranggapan ini belum dapat jabatan, tak dapat jabatan diem kan gitu kan. Ya untuk menghindari kayak gitu-gitu. Sebenarnya kegaduhan ini kan termasuk kegaduhan yang nggak perlu ya Mas ya. Udah gitu. Ini permasalahan yang lama diungkit-ungkit lagi. Ya kalau gue pribadi sih tetap ya udah, kalau memang ntar palsu ntar silahkan lah, gue juga bakal mendukung Pak Jokowi untuk lu dijalanin prosesnya kalau perlu dibuktikan gitu. Tapi kan selama ini bukti yang beredar justru malah kecil. Cuman ya udahlah, lihat nanti aja lah. Tapi mudah-mudahan isunya nggak melebar kemana-mana dan menemukan titik terang. Kita kembali lagi ke reshuffle bentar lagi. Iya. Semoga obrolan di ruang terang ini juga isunya menemukan ruang terangnya sendiri ya. Ya. Ini jangan salah sangka ini Tumblr ya, nanti pikirnya yang enggak. Tumblr. Apaan Tumblr? Iya. Ardi udah ngeliatin mulu aja dia mulai tadi. Iya, elah. Penasaran dia. Apaan sih ini? Nggak ada. Oke, sampai jumpa lagi di channel Rujak Politik. Dah.